Survei Teropong Daerah Provinsi Maluku Utara ini dilakukan sebagai upaya pemerintah provinsi untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat terhadap beberapa program yang sudah dilakukan dalam kepemimpinan kepala daerah yang baru. Ada 4 objektif utama yang ingin kita lihat dalam survei teropong daerah di Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian yang kita gunakan dalam survei teropong daerah ini ada 2. Yang pertama adalah kita menggunakan survei kuantitatif terhadap 500 responden yang tersebar di 10 kota dan kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan tingkat kepercayaan 95%. Lalu pelaksanaan lapangan kita lakukan di bulan Juli sampai di bulan Agustus tahun 2025. Nah, yang kedua, kita juga menggunakan metode kualitatif. Kita memilih beberapa responden untuk kemudian kita dalami dalam focus group discussion tentang berbagai isu-isu yang kita ingin tanyakan ataupun konfirmasi tentang kinerja, program, harapan, dan pemetaan potensi di Provinsi Maluku Utara. Selain kita memotret 4 bidang utama dalam kinerja pemerintahan, yaitu di bidang politik keamanan, kemudian di bidang penegakan hukum, kesejahteraan sosial, dan juga di bidang ekonomi. Dalam survei ini kita juga mencoba memotret sejauh mana program-program unggulan yang sudah dilakukan. Ada 9 program yang sudah dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara didukung oleh pemerintahan provinsi di Maluku Utara. Nah, 9 program ini kita ingin lihat sejauh mana tingkat kepuasan dan efektivitas dari 9 program ini menurut persepsi publik di Provinsi Maluku Utara. Dari 9 program unggulan yang sudah kita evaluasi, ternyata kita temukan bahwa pendidikan gratis yang inovatif dan beasiswa sarjana ini mendapatkan tingkat kepuasan dan efektivitas yang paling tinggi di antara 9 program unggulan dan dinilai sudah berhasil. Namun, memang yang menjadi tantangan adalah kalau dalam konteks pendidikan gratis dan juga inovasi serta beasiswa sarjana ini adalah isunya tentang pemerataan. Sebetulnya sih programnya Ibu itu ngambil alih beban masyarakat yang selama ini uang komitenya itu dibayarin langsung oleh orang tua siswa. Pas Ibu dilantik dan diperintahkan untuk dihentikan ngambil uang dari orang tua siswa. Kan kita tahu awalnya kita dengan fiskal yang dihitung itu hanya bisa men-take over untuk keperluan sekolah negeri. Ternyata alhamdulillah kita bisa mengcover secara keseluruhan SMA, SMK negeri, kemudian SMK, SMA, SLB swasta, plus SMA yang di bawah Kementerian Agama. Jadi total yang tercover itu kurang lebih 73.000 siswa. Dan khusus untuk wali kelas tetap mengontrol kehadiran anak-anak di kelas sehingga bisa terwujud anak-anak yang memiliki attitude atau karakter-karakter terbaik. SMA Negeri 10 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara telah menerima program prioritas dari pemerintah Provinsi Maluku Utara berupa pembebasan biaya komite, iuran yang selama ini merupakan partisipasi dari orang tua, digantikan dengan dana BOSDA untuk tiap anak itu 50.000 per bulan. Dan untuk SMA 10 Kota Ternate ini sementara lagi dibangun 4 ruang belajar, merupakan program pembangunan kelanjutan yang kami terima dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Okay, so today we are going to discuss about academic test that you are going to face in November. Ibu Gubernur di awal kepemimpinannya itu telah mengintervensi penuntasan atau penyelesaian 270 sekolah kategori blank spot untuk disasar, disediakan jaringan internetnya. Sekian banyak ke Starlink, udah kita bagikan ke kurang lebih 100 sekian sekolah melalui perintah Ibu Gubernur, dan 2026 akan kita tuntaskan. Karena proses kita adalah proses digitalisasi pembelajaran. Tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya komponen yang harus ditinjau adalah dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif di masyarakat. Untuk meningkatkan siswa tamatan SMA itu untuk lanjut ke perguruan tinggi,
Ibu Gubernur dan Pak Wagub mengintervensi beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu, yaitu dari kategori desil 1 sampai desil 5. Ibu Gub dan Pak Wagub menyediakan 1.000 seat atau 1.000 mahasiswa untuk penerima beasiswa tersebut di tahun 2025 dalam rangka meringankan beban kuliah bagi mahasiswa yang ada di Provinsi Maluku Utara. Sekarang kamar operasinya berapa? 7. Yang siap 2. Nah, selanjutnya setelah kita melihat sektor pendidikan tadi tentang inovasi dan juga beasiswa sarjana, kesehatan gratis dan kualitas gizi ini juga dinilai sudah efektif dan puas oleh masyarakat. Tetapi yang menjadi catatan di sektor kesehatan ini sama halnya dengan pendidikan, yaitu tentang pemerataan. Dari temuan data surveinya kita yang kita lakukan di sektor kesehatan, misalnya masih ada persepsi ataupun penilaian dari publik tentang tenaga dokter yang kurang, biaya pengobatan medis yang mahal, serta tingkat berobat ke puskesmas ataupun pengobatan medis yang masih sangat rendah di masyarakat, terutama di kota dan kabupaten yang jauh. Nah, ini menjadi tantangan penting bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sudah berapa tahun? Kalau operasi sudah tahun baru ini, jadi kurang lihat, sudah yang ini. Iya. Nanti habis operasi ganti lensa, sudah jelas. Iya. Ya, jadi semenjak kita memperoleh status Universal Health Coverage prioritas untuk jaminan kesehatan nasional, ini memudahkan masyarakat untuk mengakses kepesertaan JKN. Jadi cukup dengan membawa KTP bagi masyarakat yang ingin mendaftar JKN secara mandiri, itu bisa langsung aktif dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu juga bagi masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu yang menjadi tanggungan Pemda, ini juga sangat memudahkan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dia dapat memperoleh pelayanan di puskesmas, ini sudah terintegrasi. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar untuk mendapatkan layanan tambahan karena sudah terintegrasi. Dokternya berapa timnya dari Perdami? Ada 9 dengan dokter yang 9 ada di... ya. Jadi terkait dengan pemenuhan tenaga dokter, ada 2 strategi yang kita lakukan. Jadi strategi jangka pendeknya yaitu melalui penugasan dokter lewat Kementerian Kesehatan dan lewat pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Sementara untuk solusi jangka panjangnya, ini kita dorong teman-teman dokter untuk melanjutkan studi spesialis dan diberikan beasiswa oleh Kementerian Kesehatan dan bahkan oleh pemerintah daerah. Dan diharapkan nanti setelah selesai dapat kembali dan bertugas di daerah. Kan kita provinsi paling bahagia, jadi dokter pun harus bahagia, pasien pun harus bahagia. Program yang juga diapresiasi oleh publik terkait dengan program unggulan gubernur saat ini adalah terkait dengan rumah ibadah dan sejahtera imam, pendeta, ASN, dan juga buruh. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu program yang juga dinilai sudah efektif dan juga puas. Nah, yang berikutnya yang juga menarik dan dinilai sudah efektif dan puas adalah terkait dengan Sofivi Halmahera, Metropolitan, dan juga transformasi birokrasi. Nah, ini sebetulnya upaya dari pemerintah provinsi untuk membangun sebuah titik pertumbuhan ekonomi yang baru di Provinsi Maluku Utara. Nah, berikutnya yang juga menarik adalah terkait dengan pemberdayaan perempuan, pemuda, industri kreatif, dan UMKM berbasis pada budaya. Dari hasil data yang kami nilai terkait dengan persepsi masyarakat tentang program ini juga menjadi bagian dari program yang dinilai sudah puas dan efektif. Nah, harapannya ketika kemudian ini boleh dilakukan oleh pemerintah provinsi di Maluku Utara, ini bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi di level masyarakat kelas menengah bawah dan juga masyarakat bawah dengan pengembangan UMKM. Ada beberapa program-program unggulan yang dalam penelitian kita juga menemukan bahwa
program-program ini dinilai belum efektif dan belum puas. Yang pertama misalnya adalah terkait dengan jalan tani dan alat tangkap nelayan. Sebetulnya program ini sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan implementasinya bagi petani dan nelayan itu sudah berjalan. Tetapi yang menjadi poin evaluasi dalam konteks jalan tani dan alat tangkap nelayan ini adalah tentang bagaimana pemerataan terhadap bantuan dan alokasi terhadap bantuan ini itu diperluas. Yang kemarin ini saya baru mendapat bantuan dari Ibu Gub Perahu Body Fever 15 PK. Kemarin yang saya dapat ini memang saya berterima kasih dengan Ibu Gub karena selama ini saya tidak pernah dapat bantuan kan. Begitu kehadiran Ibu Gub saya mendapat bantuan ini. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Gub. Oma mau rumah dibikin bagus, kah Oma tinggal di panti jompo? Mau tinggal di sini? Nah berikutnya terkait dengan dapur sehat dan rumah layak huni. Sama halnya dengan jalan tani dan alat tangkap nelayan, dapur sehat dan rumah layak huni ini sebetulnya program yang dalam pengambilan data kita ini belum terlalu banyak implementasinya. Tetapi informasi yang kami dapat kemudian ini sudah dilakukan implementasi yang lebih luas dari yang sebelumnya. Nah dari data yang kami lihat, dapur sehat dan rumah layak huni ini sebetulnya sudah diapresiasi oleh masyarakat, khususnya mereka-mereka yang sudah mendapatkan bantuan menilai bahwa program ini sudah baik. Tapi lagi-lagi ini soal bagaimana pemerataan dilakukan dan juga soal pendataan sehingga programnya tepat sasaran dan juga ada transparansi. Kalau dibandingkan dengan rumah awal, rumah pertama itu saya bahagia dengan keadaan yang ada sekarang yang saya beserta keluarga memiliki sekarang. Karena selama 14 tahun saya hidup dengan anak 3. Itu menetap, suami juga tidak punya pekerjaan. Saya bertahan cuma dengan berjualan daun pandan. Jadi kalau hujan itu saya dengan Paitua itu istilah tong mandi-mandi hujan untuk kalau banjir itu di dalam semua basah. Kepada Ibu Gub beserta instansi yang bergabung, saya sangat bersyukur, berterima kasih dengan adanya program ini. Saya dan keluarga tinggal di rumah yang layak. Nah berikutnya tentang pengendalian harga barang dan sembako dan juga relasinya dengan pembangunan infrastruktur. Nah ini juga menjadi program yang dinilai oleh masyarakat belum puas dan belum efektif. Seperti yang kita ketahui, Provinsi Maluku Utara ini adalah provinsi kepulauan sehingga 10 kota dan kabupaten yang ada di provinsi ini memang problem ataupun masalah infrastruktur ini menjadi masalah yang penting. Harapannya ketika infrastruktur ini dilakukan secara merata, secara masif di Provinsi Maluku Utara di setiap kota dan kabupaten, ini akan mampu menurunkan harga barang dan sembako. Nah inilah yang menjadi tantangan atau menjadi evaluasi dari riset yang kita lakukan. Ini menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara. Terkait dengan pemetaan potensi di Provinsi Maluku Utara, kita menemukan sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan sebetulnya. Dari temuan survei kita temukan sektor pariwisata ini ada dalam 3 besar peningkatan perekonomian yang layak untuk dikembangkan untuk masyarakat menjadi potensi. Tentunya Provinsi Maluku Utara ini perlu mensosialisasikan dan juga perlu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder termasuk dengan investor. Baik itu yang investor dalam konteks lokal maupun investor dalam konteks internasional. Karena kita lihat dengan kepulauan yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara ini menjadi daya magnet yang sangat besar untuk pengembangan potensi pariwisata ke depannya di Provinsi Maluku Utara yang pada akhirnya harapannya bisa menjadi sumber kesejahteraan yang baru bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara.
Kalau kita lihat di sini, dari 9 program yang sudah dilakukan oleh Ibu Gubernur di Provinsi Maluku Utara, ada 5 program yang dinilai sudah efektif dan sangat puas. Total kepuasannya di 47,1%. Tetapi yang perlu kami sampaikan juga, mayoritas responden menyatakan setuju dengan visi gagasan Gubernur dari Ibu Shirley Juanda untuk Maluku Utara maju, berbudaya dan juga berkelanjutan. Kami senang sekali hasil yang telah disampaikan. Dilakukan survei terhadap beberapa program dari Ibu Gubernur atau pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sepertinya diterima dengan baik. Tentang RTLH ini sendiri, untuk Provinsi Maluku Utara secara besar-besaran baru kita laksanakan di tahun 2025 ini. Dan yang lebih penting sebenarnya ada program yang didorong oleh Bu Gubernur bagaimana memberdayakan UMKM melalui peningkatan kapasitas produksi dengan mendorong bantuan peralatan produksi. Kita punya program prioritas untuk tahun 2025 sampai 2027 yang sudah masuk dalam angka alokasi anggaran tambahan di Kementerian Pertanian. Itu pengembangan kelapa, kakao sama pala, itu kurang lebih 24.000 hektar. Melaksanakan satu tugas pokok dari Bu Gubernur, yaitu penanganan pasien untuk masyarakat tidak mampu. Ada 4K yang memang harus dilaksanakan dari pengendalian inflasi. Yang pertama, keterjangkauan harga, yang kedua ketersediaan pasokan, yang ketiga kelancaran distribusi, dan yang kelima komunikasi yang efektif. Dengan apa yang dikehendaki oleh Ibu, terutama kaitannya dengan kapal yang kita bangun nih, yang 1,5 sampai 3 GT sebetulnya dikhususkan untuk kegiatan penangkapan tuna. Paparan dari Litbang Kompas bahwa hasil surveinya bahwa citra baik terhadap saya 91%, optimisme bahwa saya bisa membawa Maluku Utara untuk maju di 80%, dan menjadi catatan bagi pemerintahan saya dan Pak Sarbin untuk terus berbenah untuk meningkatkan kepuasannya lebih lagi. Pemerintah ini kan hanya regulator, membuat kebijakan dan menyiapkan anggaran. Tetapi kekuatan utamanya itu, mesin penggeraknya itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi sesuai tema dari Provinsi Maluku Utara yang ke-26, yaitu kita membangun dengan hati inovasi dan kolaborasi. Saya bukan superwoman, saya tidak bisa membangun Maluku Utara sendiri. Saya butuh partisipasi dari seluruh masyarakat, dari seluruh stakeholder. Semua kita berpegangan tangan, bersatu, berkolaborasi membangun Maluku Utara, karena Maluku Utara adalah milik kita semua. Mari moi ngone futuro.